Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bertemu lagi dalam video pembelajaran yang telah Bu Guru buat. Hari Sabtu kemarin, karena kita libur belajar dalam rangka memperingati hari 10 Muharram, jadi jadwal yang hari Sabtu kita geser ke hari ini ya anak-anak ya. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar mata pelajaran atau muatan pelajaran seni, budaya, dan prakarya. Namun sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Doa sebelum belajar. Assalamualaikum kawan-kawanku. Kita belajar yuk agar kita menjadi anak yang pintar. Jangan lupa kita berdoa dulu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rezeki akan kepahaman. Baik anak-anak, seperti biasa Bu Guru akan membagikan sebuah video pembelajaran dan Bu Guru akan menyampaikan penjelasan Bu Guru dalam video pembelajaran ini. Hari ini kita akan belajar SBDP tentang gambar cerita. Apa tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Tujuannya pertama, mampu membuat gambar bercerita. Yang kedua, mampu membuat gambar ilustrasi. Yang ketiga, mampu membuat cover atau sampul buku. Dan yang keempat, mampu membuat gambar kartun atau komik. Apa itu gambar cerita? Nah, disinilah penjelasannya. Gambar cerita adalah sebuah gambar atau urutan gambar yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, membentuk sebuah cerita. Contohnya adalah gambar ilustrasi. Ini di sini Bu Guru akan jelaskan jenis-jenis gambar ilustrasi. Yang pertama yaitu gambar realis. Gambar realis itu gambar yang dibuat sesuai dengan kenyataan atau keadaan yang sebenarnya. Nih contohnya ada gambar itik yang sedang ada dua gambar itik yang ada di pinggir sungai. Ini adalah gambar realis ya, sesuai dengan kenyataan atau keadaan yang sebenarnya. Selain contoh gambar ini, kalian juga bisa menggambar pohon, menggambar bunga. Itu adalah contoh gambar-gambar realis. Terus yang kedua adalah gambar karikatur. Gambar karikatur adalah gambar yang dilebih-lebihkan. Ada perubahan bentuk pada setiap karakternya. Ini adalah contoh gambar karikatur. Ini adalah contoh gambar karikatur manusia ya. Ini contoh karikaturnya Pak Jokowi. Ini kan kayak ada yang dilebih-lebihkan, ada perubahan bentuk pada setiap karakternya nih. Ini kayak misalnya kepalanya dikasih besar. Misalnya kalau kalian sering melihat gambar yang badannya kecil, kepalanya besar, atau kebalikannya, badannya besar, kepalanya kecil, itu adalah contoh-contoh gambar karikatur. Yang selanjutnya adalah gambar kartun. Tentu kalau gambar kartun kalian sering lihat dong, sering nonton juga kan di TV. Iya, gambar yang mengandung humor, terlihat lucu dan mengandung tawa. Nih contohnya Doraemon, ada banyak lah contoh gambar kartun. Yang terakhir adalah gambar dekoratif. Gambar yang dibuat dengan tujuan menggambar bentuk benda menjadi lebih indah. Biasanya itu ada di kayak piring begini, ini adalah contoh gambar dekoratif. Nah, kalau sudah sampai sini kalian bisa pahami, mari kita masuk di membuat gambar ilustrasi sesuai tema. Bagaimana caranya? Berikut ini langkah-langkah dalam membuat gambar ilustrasi. Yang pertama tentu kita harus menentukan temanya terlebih dahulu. Tema ilustrasi harus sesuai dengan teks atau bacaan yang akan diilustrasikan. Terus setelah itu membuat gambar. Gambarlah sketsa atau rancangan gambar terlebih dahulu. Nah setelah itu tentu kita mewarnai. Misalnya di sini kita mau membuat gambar ilustrasi sebuah dongeng. Mohon maaf ya nak ya.
kita mau membuat gambar ilustrasi tentang dongeng misalnya. Nah, nanti kita gambar dulu dongeng itu seperti apa sketsanya. Misalnya gambar orang tua atau dengan anaknya sedang mengobrol. Nah, baru setelah kita membuat sketsanya, barulah mulai kita mewarnainya. Nah, gambar cerita pada cover atau judul buku ya. Cover adalah tulisan dan gambar yang terdapat di halaman terdepan pada sebuah buku. Gambar cerita pada cover harus mewakili isi dari buku tersebut. Nih, contohnya atau cover buku itu harus memenuhi unsur-unsur berikut ini. Jenis huruf pada judul menarik, kalimat penjelas judul singkat dan mudah dipahami, nama penulis, identitas penerbit, gambar yang menarik dan sesuai isi, sinopsis isi buku pada cover belakang, identitas buku, dan punggung buku. Nih contoh cover atau judul nih. Ini kan ada identitas buku dan punggung buku. Ini yang bagian tengah. Ada nama penulisnya, ada kalimat penjelas judul, ada judul buku, ada gambarnya. Ini gambar ini mengandung sesuai dengan isi dari buku tersebut. Terus ada cover depan, ada cover belakang. Identitas penerbit, nama penerbit ini adalah contoh dari gambar cover. Yang selanjutnya adalah ragam-ragam pada gambar cover. Jadi gambar cover itu ada beberapa jenisnya atau ada beberapa ragamnya. Contohnya misalnya, contoh berdasarkan kebutuhan buku. Berdasarkan kebutuhan buku, ada cover buku pendidikan, itu seperti buku-buku mata pelajaran kalian, itu namanya cover buku pendidikan. Terus ada cover buku masakan, ini resep-resep. Ada juga cover buku cerita. Buku cerita tentunya kalian bisa lihat di perpustakaan, ada banyak ya anak-anak ya. Ini kalau berdasarkan kebutuhan buku. Sedangkan berdasarkan tampilan atau desainnya, nah ada cover berwarna hitam putih dan jenis hurufnya yang sederhana, dan juga ada cover penuh warna dan gambar. Ini menurut tampilannya atau desainnya. Kalau yang ini biasanya yang ada di novel, yang ada di buku-buku bacaan ya. Ini jenisnya hurufnya menggunakan huruf yang sederhana dan warnanya hanya menggunakan warna hitam putih. Kalau ini sering kita dapat di buku-buku cerita, buku-buku dongeng ini. Karena dia bentuknya cerita dan dongeng, jadi harus menarik. Sehingga covernya dibuat penuh warna dan juga gambar. Sampai sini bisa dipahami ya anak-anak ya. Apa bedanya gambar ilustrasi, apa bedanya gambar cover ya. Ya, kalau sudah bisa dipahami, mari kita masuk di selanjutnya, yaitu pengertian komik. Komik adalah cerita bergambar yang bersifat lucu dan umumnya mudah dicerna, serta dibuat secara khas dengan paduan kata-kata. Siapa yang pernah baca komik? Iya, Bu Guru yakin pasti beberapa dari kalian pasti sudah pernah membaca komik. Tentu pada saat kalian membaca komik, kalian tertarik karena apanya, anak-anak? Karena gambarnya yang menarik, betul. Karena gambarnya yang menarik. Sehingga komik itu dibuat gambar yang menarik dan ceritanya juga dibuat lucu. Cerita dalam komik disajikan dengan adegan beberapa gambar yang disusun secara berurutan. Dia kayak beradegan. Nah, fungsi kata-kata pada komik adalah untuk menjelaskan, melengkapi, dan memperdalam penyampaian gambar secara keseluruhan. Jadi sebetulnya dari gambar aja kita sudah bisa membacanya ya. Namun tentu kita juga harus sertakan kata-kata di komik supaya lebih jelas lagi dan lebih runtun lagi ceritanya. Nah, sampai sini bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya ciri-ciri komik. Nih, ciri-ciri komik ada 6. Yang pertama, dibuat untuk menyampaikan cerita. Terus proporsional atau tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. Itu namanya proporsional. Menggunakan bahasa percakapan yang mudah dipahami. Dapat bersifat kepahlawanan. Nah, biasanya cerita-cerita dalam komik itu bersifat kepahlawanan supaya kita bisa petik
pelajaran dari bacaan komik tersebut. Terus yang kelima, menggambar penggambaran watak secara sederhana. Terus yang terakhir, mengandung cerita humor untuk menghibur pembaca. Ini adalah keenam ciri-ciri sebuah komik. Nah, selanjutnya, kalau sudah tahu ciri-cirinya, kita akan mempelajari langkah-langkahnya dalam membuat komik. Bagaimana langkah-langkahnya? Karena komik merupakan cerita bergambar yang dibuat dengan paduan kata-kata untuk menghibur pembacanya, tentu yang pertama adalah menentukan tema dan judul komiknya terlebih dahulu. Setelah menentukan tema, baru kita membuat sketsa gambarnya. Setelah membuat sketsa gambar, baru memberikan tinta supaya sketsa itu menjadi lebih terang. Setelah itu baru kita warnai. Nah, setelah kita warnai gambarnya, baru kita buat teks pada komik yang ditulis dalam bentuk balon kata di dekat gambar tokoh. Jadi kita buat gambarnya dulu. Setelah kita menemukan tema, kita buat gambarnya dulu. Setelah itu baru kita buat percakapannya. Itu adalah langkah-langkah dalam membuat apa, anak-anak? Membuat komik. Nah, ini adalah contoh-contoh gambar-gambar dalam komik ya. Nih, ini sketsanya, namanya sketsa, itu belum diwarnai. Ini setelah disketsa, baru pemberian tinta dan pewarnaan pada sketsa nih. Setelah itu baru kita berikan teks. Ini susunannya nih. Ini sketsa, ini setelah diwarnai, ini setelah dikasih teks. Nah, kalau sudah sampai sini, tadi kita sudah mempelajari tentang gambar bercerita, gambar ilustrasi, terus gambar cover, terus apalagi tadi ya anak-anak ya, komik ya. Nah, kalau begitu Bu Guru punya tugas nih. Tugasnya Bu Guru nggak suruh menggambar semuanya. Nah, Bu Guru hanya menyuruh kalian buatlah sebuah gambar cover dari buku bacaan atau buku pelajaran yang kamu miliki. Jadi bukan kamu mengarang membuat cover sendiri, tapi kamu bisa melihat di buku bacaan yang kamu punya di rumah, boleh buku cerita, boleh buku dongeng, boleh buku resep, boleh novel, boleh apa ya, atau buku pelajaran yang kamu punya, seperti misalnya buku pena atau buku agama, terserah kamu. Nanti kamu gambar di buku gambar, kalian beri warna supaya lebih menarik. Bisa ya anak-anak ya? Nah, tugasnya Bu Guru kasih waktu berapa hari ya? Kalian maunya berapa hari nih tugasnya nih? Oh, 3 hari cukup. Baik, 3 hari cukup ya Bu Guru rasa ya? Atau sampai pembelajaran SPDP selanjutnya? Terlalu lama. Jadi Bu Guru kasih waktu 3 hari aja untuk membuat tugas ini, menggambar cover dari buku bacaan atau buku pelajaran yang kamu miliki. Setelah selesai, kalian bisa foto dan kirim ke ibu guru. Untuk nanti selanjutnya kalau kita sudah bisa belajar tatap muka, baru gambar-gambar tersebut kita kumpulkan di kelas dan kita akan pajang di kelas. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan anak-anak? Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan chat langsung Bu Guru lewat WA atau bisa langsung menghubungi Bu Guru ya. Nah, sampai di sini dulu pelajaran kita. Sekian dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.